pagi adik-adik, kembali lagi di Biak Online bersama Kak Dora ya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semoga selalu sehat, tetap semangat dan semakin diberkati Tuhan ya. Kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang keberapa? Ya, adik-adik hebat. Hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-22. Kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius, yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Sebelum kita melanjutkan kegiatan via online hari ini, kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Kita siapkan hati, kita hening sejenak, kita tutup mata, kita patupkan kedua tangan di dada. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dari semalam hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan via online hari ini. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar dan penuh dengan sukacita. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat bersama-sama sukacita memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, kami persatukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar di minggu ke-22 ini. Nah, hari ini kita nyanyikan 2 lagu ya. Lagu yang pertama, judulnya Hidupku Bukannya Aku Lagi. Lagu yang kedua, Aku Ikut Tuhan, Bukan Ikut-ikutan. Kita langsung ke lagu yang pertama ya. Nah, sebelumnya ayo adik-adik, sudah pada semangat? Sudah kan? Sudah pada berdiri? Kalau belum, ayo kita berdiri dulu yuk. Sudah semangat semua? Sudah berdiri semua? Kita mulai lagu yang pertama. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
kedua, ikut Tuhan bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena dia, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Bisa ya adik-adik? Kita ulang dari awal ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan. Nah, adik-adik udah semangat kan? Sekarang waktunya kita mempersiapkan diri untuk membaca Sabda Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Andi ya. Sekarang waktunya kita baca kitab suci. Kakak minta adik-adik siapkan kitab sucinya ya. Injil hari ini diambil dari Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Kakak ulangi lagi ya. Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Sudah? Oke, sebelumnya kita nyanyikan baca kitab suci dulu ya. Kakak minta adik-adik siapkan hati untuk baca kitab suci. Kita bernyanyi bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, iman-iman kepala,
dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita mengingat kembali bacaan Injil minggu lalu, yaitu bahwa Yesus memberi pernyataan kepada Petrus dua hal besar, dua hal yang mendasar, yaitu kekuasaan dan kehidupan. Kekuasaan amanat suci dari Allah, yaitu untuk menjaga kehidupan orang lain, yaitu kekuasaan Petrus menjamin kehidupan seluruh umat manusia yang dipimpinnya. Kehidupan yang tidak hanya menyangkut kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan abadi di surga. Adik-adik, hari ini kita telah mendengar bersama bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Ya, dan kita memasuki minggu biasa yang ke-22. Mari kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Yaitu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Adik-adik yang terkasih, dari apa yang kalian dengar, ya, dari kakak pembina tadi, Yesus juga menyatakan kepada para muridnya bahwa ia harus ke Yerusalem. Ia akan mengalami penderitaan, adik-adik, sengsara sampai wafat di kayu salib. Yesus juga akan dimakamkan dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan dan mengalahkan maut untuk keselamatan umat manusia. Penderitaannya adalah pilihan Yesus untuk setia kepada Bapaknya. Dan komitmennya untuk menyelamatkan umat manusia
membawanya kepada salib. Selanjutnya Yesus juga mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Coba adik-adik, kitab sucinya dilihat kembali, yaitu Injil Matius yang bab 6 ayat 24. Ya. Oleh karena itu, adik-adik, 3 hal yang harus kita lakukan agar layak dan disebut murid Yesus. 3 hal apa? Dari awal tadi kita sudah mendengarkan, adik-adik. Pertama, kita harus mau menyangkal diri. Artinya apa ya adik-adik menyangkal diri? Ya, menolak dan meninggalkan kekuasaan, kesukaan yang adik-adik miliki selama ini. Apa ya Bu kekuasaannya? Keegoisan, ya, dan mungkin tidak hanya egois, sombong, ya, dan tidak mau pasrah pada Tuhan. Maka kita di sini diharapkan bahwa kita mampu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu menjadi murid berarti yang mana? Kalau adik-adik menjadi murid di sekolah, tentunya adik-adik mengikuti dong ajaran guru, apa yang diperintahkan, ya. Maka kita hendaknya mau menyerahkan sepenuhnya kehadiran kita kepada guru di sekolah, ya. Sama halnya kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan seluruh yang ada padanya dan bersedia untuk menanggalkan. Menanggalkan apa? Keinginan kita, ya. Dan kita siap untuk mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup hanya untuk Tuhan. Nah, ini adik-adik berarti bahwa kita tidak lagi berusaha mencari hal-hal yang menyenangkan untuk diri kita. Loh, apa tidak boleh? Boleh. Kita mencari sesuatu untuk menyenangkan diri kita, boleh. Kalian nonton televisi karena kesukaanmu, kamu lupa dengan orang lain. Siapa orang lain? Ya mungkin ada adikmu di sebelahmu, ada orang tua, ada siapapun yang ingin menonton yang sama-sama bisa dilihat. Nah, dengan adik-adik berani merelakan keinginan sendiri dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan, maka disitulah adik-adik mampu mengendalikan dan menguasai diri untuk lebih baik. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus bertekad untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian memikul salib. Salib, ya. Ini salib, ya, melambangkan kematian terhadap manusia lama kita. Apa Bu manusia lama kita? Ya karakter kita yang tentunya tidak baik. Dosa-dosa kita, ya, yang membuat orang lain sedih, yang tentunya memberikan kita sebuah penyiksaan diri. Maka manusia lama kita harus kita buang jauh-jauh.
segala kebiasaan dan sikap-sikap buruk kita. Lalu kita siap yang ketiga, mengikut Yesus. Artinya menjadi murid Yesus, meneladan sikap hidup Yesus, dan taat melakukan firman-Nya. Adik-adik, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, yakni tetap setia dalam iman, kita berdoa, hidup dalam kasih, rela berkorban dengan melandaskan iman, maka Roh Kudus akan bekerja di hati kita. Ya. Kita jadi pengikut Yesus yang setia. Ya. Dan keputusan itu adalah yang luar biasa. Karena dengan komitmen yang benar, ya, siaplah kita menyangkal diri, menanggalkan keegoisan dan mengutamakan Tuhan. Memikul salib, ya, seperti Tuhan Yesus, ya, disalib. Kita mampu pikulah salib, menanggalkan manusia lama dan menjadi hidup yang baik. Nah, adik-adik yang terkasih, maka kita akan berkeselamatan keselamatan dan kerajaan Allah seperti yang dijanjikannya. Nah, adik-adik, dari apa yang kita coba berikan kepada sesama kita, teman-temanmu, ya, menjadi bisa mengubah sikap yang tadi tidak baik menjadi lebih baik, itu sebenarnya adalah gambaran adik-adik mampu meneladan Tuhan Yesus, ya, yang setia. Kalau tadi sikap menyangkal, berarti adik-adik bisa meninggalkan sikap yang terlalu memikirkan kepentingan sendiri, menjadi lebih peduli terhadap teman yang butuh bantuan. Misalnya ada teman kita yang tidak mempunyai alat tulis waktu di sekolah, kalian memberikan bantuan, ya. Nah, di situ satu hal kecil yang kamu lakukan, yang adik-adik lakukan, sudah menunjukkan kalian siap memikul salib dengan meninggalkan sifat kurang baik. Setia, melayani, berkorban kepada siapapun. Tentunya kepada keluarga kita. Nah, adik-adik, dengan taat dan melakukan perintah Tuhan, tentunya satu hal yang tidak boleh lupa, patuh dan taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat, ya, mengikuti, dan yang terutama adalah tidak boleh apa adik-adik, mengatakan hal yang tidak baik, ya. Nah, sebagai bahan pendalaman adik-adik, ya, siapa yang menarik Yesus ke samping dari bacaan tadi dan menegurnya? Yang kakak pembina tadi sudah bacakan. Siapa? Iya, benar sekali. Ya, yaitu Petrus. Mengapa Yesus memarahi Petrus? Siapa tahu coba? Iya, sebab Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, lalu tadi ada dua syarat yang utama untuk mengikuti Yesus. Masih ingat? Pertama, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Maka adik-adik, segala yang kalian lakukan sekecil apapun dan itu bermanfaat bagi teman, bagi siapapun yang kamu jumpai, kalian adalah the best, ya. Anak yang hebat dan luar biasa. Dan terutama kalian harus mengikuti hati nuranimu yang terbaik. Berdoa pada Tuhan, memohon ampun, dan selalu jangan lupa memberikan harapan kasih kepada semua orang. Semoga adik-adik semua bisa menjadi yang terbaik di antara satu dan yang lain.
Tuhan memberkati kita semua. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ririn. Nah, pada minggu biak online kali ini, Kak Ririn akan membawakan aktivitas. Adik-adik tadi sudah mengetahui kan bahwa tema Injil kita hari ini adalah tentang pemberitahuan pertama penderitaan Yesus dan syarat mengikuti Yesus. Ayo, kalau adik-adik benar-benar memperhatikan bacaan Injil dan renungan yang telah dibawakan oleh Bu Frida, pasti adik-adik tahu ya, apa syarat mengikuti Yesus. Kita membahas tentang apa tadi? Tentang memikul salib. Maka aktivitas hari ini kita akan membuat salib. Bahan-bahan yang dibutuhkan, adik-adik siapkan ya di rumah. Siap? Oke, yang pertama siapkan dulu spidol. Boleh spidol kecil, boleh spidol besar. Lalu yang kedua pensil untuk menggambar. Yang ketiga, adik-adik gunakan penggaris. Yang keempat adalah gunting. Dan yang terakhir adalah buffalo warna putih. Jika di rumah adik-adik tidak siap kertas buffalo, adik-adik boleh menggunakan kertas HVS warna putih. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, adik-adik lipat kertasnya menjadi dua bagian. Harus lurus ya adik-adik. Harus lurus. Lalu yang telah dilipat menjadi dua bagian, adik-adik lipat di arah terbalik. Yang di sini lipat begini, yang di sini lipat begini. Oke, tapi melipatnya tentu saja harus diluruskan di pangkalnya. Lalu, nah seperti ini. Yang sebelahnya juga diluruskan di pangkalnya supaya lurus. Tekan. Nah, nanti akan terdapat huruf B. Ya, huruf B ya. Nah, ini kan huruf B ya. Tuh kan, seperti huruf B ya. Setelah itu, yang adik-adik lakukan, pegangnya seperti ini. Lalu yang sudah terlipat dua tadi, luruskan begini. Oke. Setelah lurus seperti ini, kita akan menggambar. Menggambarnya, sebelum kita menggambar, adik-adik ambil dari ujung atas dan ujung bawah masing-masing 3 cm biar sama. Nah ini, masing-masing kita beri jarak 3 cm dari atas, 3 cm dari bawah. Lalu adik-adik juga tarik 3 cm dari samping. Lalu adik-adik tarik sampai pangkal yang tadi sudah dibatasi 3 cm juga. Stop. Oke. Kalau sudah, adik-adik buat dari pangkal sini 1,5 lalu ditandai. Setelah itu tarik ke bawah sepanjang 3 cm. Tarik ke samping kiri sepanjang 5 cm. Yang sudah ditarik sepanjang 5 cm, tarik ke bawah sepanjang 3 cm. Tarik lagi ke samping kanan sepanjang 5 cm. Lalu adik-adik tarik ke bawah lurus sampai pangkal bawah batasan yang tadi kita sudah bikin sepanjang 3 cm. Selesai. Lalu
Yang Kak Ririn tandai silang itu harus digunting. Di sini, di sini, di sini, di sini, dan terakhir di sini. Yang di sebelah kiri ini jangan digunting ya. Hanya yang Kak Ririn silang. Baiklah, sekarang kita gunting ya. Nah, gunting di sini, oke. Lalu kemana? Ke atas. Yang telah disilang Kak Ririn tadi. Ke samping kiri. Stop, berhenti. Lalu yang bagian atas digunting. Lalu ke bawah lagi. Ya, yang ini tadi harusnya disilang juga ya adik-adik. Lalu ke samping kiri lagi. Stop, berhenti. Setelah itu dibuka, didorong ke depan. Nah, didorong ke depan, lalu dilipat terbalik. Dilipat salibnya yang tadi dilipat terbalik ini. Lalu kita lipat juga lipatannya. Jadi seperti ini. Nah, lipat seperti ini ya. Oke, jadi deh salibnya. Lalu bagaimana Kak? Bikin apa ini? Tuh, jadi ya salibnya ya. Bikin apa? Yang samping sebelah sini, adik-adik tulis ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Matius bab 16 ayat 23. Nah, seperti ini yang Kak Ririn sudah buat. Lalu hias. Tulis pakai spidol, dihias. Boleh dikasih love, bunga-bunga. Ditulis, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Selanjutnya, adik-adik bisa hias salibnya. Nah, di salib ini adik-adik boleh tempel stiker atau boleh diberi gambar love. Di sini ditulis I love, sebelah kiri ditulis Jesus. Lalu yang di lembar kertas sebelah sini adik-adik tulis bacaan Injil hari ini. Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Tulis biar RPD online. Tanggal hari ini 30 bulan 8 2020. Jadi deh. Jadi adik-adik buat, lalu hasilnya adik-adik foto bersama dengan wajah adik-adik tentunya, sambil dibuat foto seperti ini, bergaya seperti ini. Jangan lupa kirim ke Kak Ririn. Ke WA-nya Kak Ririn boleh, ke WA-nya Kak Desi, Bu Helen, Bu Frida, atau ke WA-nya Kak Dora atau Kak Dian boleh, Kak Andi juga boleh. Lalu nanti jangan lupa kalau adik-adik punya sosmednya Bia, bisa di-tag di sosmednya Bia. Boleh Facebook ataupun Instagram. Oke? Siap adik-adik? Kalau sudah selesai, terima kasih. Sampai jumpa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir tiap online hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Dan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, melindungi kami, membimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang membawa damai dan sukacita bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Hai, halo adik-adik. Bagaimana dengan biak online hari ini? Pastinya penuh dengan sukacita ya adik-adik. Gak terasa ya biak online hari ini telah usai. Sebelum kita mengakhiri biak online hari ini, kakak mau ajak adik-adik tepuk biak dulu ya. Kita bangkit berdiri. Sudah? Yuk kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Mana sudah semua tahu belum? Kita ulangi lagi ya. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus, yes. Ya. Sampai ketemu di biak online berikutnya ya. Semoga selalu tetap semangat, selalu tetap sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Sampai ketemu biak minggu depan. Dah adik-adik.